Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah dimanapun berada, Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dalam rangka kita terus mentadaburi Al-Quran. Kita sudah masuk kepada ilmu kinayah ya. Nah, kinayah secara ringkas sudah dijelaskan bahwa dalam bahasa Arab ada yang disebut makna tersirat, kinayah. Jadi biar gampang, biar mudah dipahami, kinayah itu makna yang tersirat. Seperti tadi contohnya meja hijau kalau dalam bahasa Indonesia. Meja hijau tidak sebatas meja berwarna hijau, tidak. Mana hakikinya meja hijau. Tetapi di balik kata meja hijau ini ada makna tersirat. Yaitu apa? Kalau dalam Indonesia, bahasa Indonesia, yaitu pengadilan. Itulah contoh konten kinayah. Ya. Jadi sudah tingkat tinggi ini karena ketika mendengar satu kata, membaca satu kalimat, harus mikir dulu gitu. Intinya kinayah itu harus mikir dulu. Karena harus dicari makna tersiratnya. Ya. Baik. Nah, sekarang tujuan kinayah. Kinayah itu ada tujuannya. Yang pertama kemarin bahwa satu kinayah ini tujuannya untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Yaitu menggambarkan satu pengertian dengan gambaran yang tampak jelas. Jadi untuk menjelaskan. Contoh di sini huwa muqattibul jabini. Huwa muqattibul jabini. Huwa itu dia, muqattibul jabini mengerutkan dahi. Mengerutkan dahi, yes betul dia dahinya mengerut, fisik secara hakikinya mengerut. Tapi ada makna apa di balik dahi mengerut ini? Ternyata maknanya adalah rasa prihatin. Rasa prihatin. Ternyata kalau ada dahi mengerut itu ya ada sesuatu hal yang membuat dia prihatin. Itulah berarti mengerutkan dahi merupakan kinayah dari rasa prihatin ya. Seperti di buku memang begini ininya contoh kalimatnya. Dia atau huwa muqattibul jabini, dia mengerutkan dahi ya. Dahinya mengkerut, kelihatan dahinya mengkerut ya. Nah, di balik dahi mengkerut itu ada mana yang tersiratnya. Mungkin dia lagi merenungkan, memikirkan sesuatu kejadian yang membuat dia menjadi prihatin ya. Seperti ini tujuan dari kinayah ya. Tujuan dari kinayah. Ini sudah kemarin kita diulangi lagi. Nah, contoh lagi ini dia huwa muntafihul audaji. Huwa muntafihul audaji. Dia bengkak urat lehernya. Dia bengkak urat lehernya. Berarti urat Dengan lehernya marah membengkak. Marah. Nah, berarti kenapa dia bengkak urat lehernya? Karena Marah, ngomongnya menahan marah. nadanya tinggi. Marah. Marah. Kinayah untuk marah. Ya. Kinayah untuk marah. Sejauh ini, kata yang dipakai untuk kinayah itu biasanya dua kata ya. Iya. Bisa naat man'ut, bisa idofat. Ya, bisa idofat. Bisa naat man'ut, ini idofat ya. Ini idofat. Baik. Kemudian tujuan kinayah yang kedua
adalah memperindah makna. Ini suaranya jelas? Jelas, bagus. Jelas ya? Memperindah makna. Ya. Nah, ini kalau bahasa Arabnya tahsinul makna wa tajmilah. Jadi membaguskan makna, memperindah makna. Oh, ternyata kinayah itu tujuannya untuk memperindah makna. Makna dimaksud menjadi lebih baik, lebih indah, dan terasa lebih enak bagi pendengar. Di kerosok-kerosok, Ustaz? Iya, agak kresek-kresek ya. Terus? Baik. Ya, ya gini aja biar ini. Sementara gini dulu ya. Baik, jadi tujuan kinayah itu adalah untuk memperindah makna. Makna dimaksud menjadi lebih baik, lebih indah, dan terasa lebih enak bagi pendengar. Contoh di sini. Nah, hiya khorsaul asawiro. Hiya khorsaul asawiro. Hiya, dia, seorang perempuan. Khorsaul asawiro, bisu gelangnya. Bisu gelangnya. Bisu gelangnya. Ini maksudnya apa bisu gelangnya? Ternyata, ya, ternyata bisu gelangnya ini adalah kinayah. Kira-kira kalau gelangnya bisu itu kenapa gelangnya bisu? Nggak banyak gitu. Jadi nggak bunyi-bunyi. Nah, ini nggak bunyi. Pertanyaannya nggak bunyinya itu di sini sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi karena ukuran gelangnya standar, tapi tangannya gede. Oh. Ternyata ini ungkapan ini biasa digunakan untuk menyifati seorang perempuan yang gemuk. Nah, saya matiin lagi. Agak keras. Jadi ini ya biasanya kata khorsaul asawiro ini biasanya adalah ungkapan digunakan untuk menyifati seorang perempuan yang gemuk. Kalau disebut kamu gemuk misalnya atau dia gemuk, ya mungkin apalagi perempuan kan agak ini ya, agak sensitif. Tapi ketika disampaikan dia bisu gelangnya, harus mikir dulu, apa maksud bisu gelang gitu ya. Ternyata bisu gelangnya ini adalah kinayah ya. Ternyata kinayah. Sampai sini bisa dipahami? Nah, bisu maksudnya gelangnya tidak bunyi disebabkan karena tangannya yang gemuk. Jadi bisu gelang ini maksudnya bisu gelangnya tidak bunyi disebabkan karena tangannya yang gemuk. Artinya maksudnya ukurannya normal, ukuran gelang, tapi apa? Tapi ya tangannya besar. Maksud tangannya besar adalah karena berarti orangnya gemuk ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah bisa lagi ini komunikasi? Ya, Ustaz. bisa ya. Baik, jadi ternyata ketika kinayah ini digunakan, tujuannya antara lain satu tadi memperjelas, yang kedua memperindah
makna. Mana? Ketika ada seseorang disampaikan hiya khorsaul asawiro, dia bisu gelangnya. Nah, ternyata itu apa? Lebih indah dan bisa jadi orangnya tidak langsung tersinggung. Ini harus mikir dulu, ya. Ini untuk di buku adalah untuk menggambarkan orang yang Gemuk. gemuk ya. Jadi biar si lawan bicara atau si orang yang disampaikan ini nggak tersinggung. Karena apa? Karena kalimatnya lebih apa? Ya lebih lebih halus lah gitu, ya. Lebih halus. Kalau Ustadz, Ya, kalau contoh lain misalnya, dengan orang gemuk lah Ustadz ya, bisa juga agak gelangnya bisu, tapi pas-pas di tangannya tuh Ustadz. Dia ya, bukan gemuk gitu. ya. Memang ini kondisi yang terjadi di masyarakat Arab, gitu ya. Hmm. Jadi ini bisa jadi kalau di kita bukan begini kinayahnya. Kalau di Indonesia, Oh, hanya ini di Arab sana oh, bahwa ketika ada seorang perempuan gemuk, nah itu dibahasakan pakai kinayah. Biar apa? Biar orangnya tidak tersinggung. Tapi apa? Bisu gelangnya. Jadi ini akan sangat apa? Intinya akan sangat berbeda contohnya dan tergantung kondisi. Kalau di kenyataan kan bisa tergantung kondisi daerahnya daerah. masing-masing. Iya. Contoh misalnya dia Yang lain. misalnya panjang ininya, panjang sabuknya. Apa Mis- tuh? Misalnya dia sabuknya Karena panjang, burus. sabuknya sabuknya panjang. Kalau sabuknya panjang berarti kan gemuk juga. Oh, gemuk. Nah, Oh, gemuk kan bukan sabuknya prostat, panjang. berlebih sabuknya. Kalau Laki-laki. kalau kalau panjang kan artinya diameternya ya Oh, diameternya Panjang panjang. tangan jadi pencuri. Kan? Kalau panjang tangan, Pencuri. tapi kalau panjang tangan itu kemungkinan majaz, iya, majas. Pak Ya Sugiono, kan. karena tangannya kan Dia. nggak panjang. Hmm. Nah, kalau kayak panjang tangan itu kelihatannya agak majaz karena Pak tangannya kan biasa. Nah, normal. Nah, gitu normal. Itu bedanya majaz sama kinayah. Kalau Oh, kinayah itu aslinya panjang tangan ya tangannya harus panjang. oh gitu ya, 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 ya. gitu. Jadi Tapi secara makna memang benar ya Ustadz ya. memang betul, harus betul secara makna hakikinya. Ya, seperti Nah, tadi. contoh misalnya sabuknya panjang atau ya sabuknya panjang itu kan berarti karena kenapa dia panjang? Karena diameternya lebar ini. Berarti gemuk, nah gitu. Jadi benar panjangnya gitu. Oh iya, iya. Kalau keras kepala, kira-kira apa? Keras kepala, keras kepala. Nah, itu kemungkinan majaz. Karena kepalanya mah sama kan? Nah, tapi itu lebih majaz ya. Tapi kalau ini bisu gelangnya betul-betul si apa? Si gelangnya itu nggak bisa bunyi. Kenapa nggak bisa bunyi? Karena tangannya Sempit. besar, sempit. Ya, ukurannya dianggap normal si gelangnya, tapi berarti ukuran tangan yang besar ya. Bisa dipahami ya ini. Jadi kalau kinayah harus kenyataannya harus betul gitu ya. Makna hakikinya harus Oh, betul sesuai sesuai kenyataan. itu ya Iya, Ustadz ya. itulah kinayah. Tapi kalau majaz seperti panjang tangan, nah itu nuansanya majaz. Karena tangannya sama. Ya, tangannya sama. Seperti tadi meja hijau. Memang betul mejanya hijau. Iya. Nah, itulah kinayah ya. Baik, nanti mudah-mudahan kita bisa ngebahas contoh-contoh majas di Al-Quran ya. Saya udah menemukan tulisan di juz 30. Nanti insya Allah pertemuan ini kita bahas contohnya. Kemudian tujuan yang ketiga, kinayah itu menjelekkan sesuatu. Ternyata ada unsur menjelekkan Oh, sesuatu. menjelekkan lagi. Ya, Menjelekkan kinayah sesuatu. digunakan untuk tujuan menjelekkan sifat yang ada pada seseorang. Contoh, ini ada di Al-Quran surat 19 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al. Nah, apa wala taj'al? Itu nahi ya. Janganlah kamu jadikan yadaka Tangan tanganmu tamanmu di maglulutan kebelenggu, ila unuki. di leher, Diikat di kudukmu di katanya leher, gitu. Ya, diikat sampai ke leher, di kuduk ya, berarti diikat di ke sini. kuduknya, ke kuduknya, Nah, ini ke ternyata belenggu.
ini adalah kinayah. Kinayah, janganlah ini ada di Al-Quran, janganlah engkau jadikan tanganmu diikat ke kudukmu. Nah, kalau tanganmu diikat ke kudukmu kan berarti ya dia apa ini? Ternyata ini adalah ungkapan untuk menggambarkan orang yang Kikir. kikir. Hmm. Ini adalah ungkapan untuk atau kinayah untuk Ustaz, menggambarkan sifat orang yang kikir. bisa Jadi diingat. kalau disebut kikir mungkin orang agak tersinggung. Ya. Kalau disebut aslinya bisa jadi orang itu tersinggung. Tapi ketika dipakai kalimat begini, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, ya ini memang tujuannya adalah bukan seperti yang tadi memperindah ya. Ini mah malah menjelekan. Kan. Jadi tangan disimpan di sini kan, kedua tangan dikuduk. Artinya apa? Belenggu Ya tangannya Ustaz. Ya. nggak mau ngasih gitu. Kalau ngasih kan ya tangan di atas lebih baik daripada Baik. tangan di bawah Tangan di misalnya. bawah. Nah, Iya. itu kan tangan di atas lebih baik dan di bawah kan itu kinayah. Kalau yang memberi kan pasti dari atas, yang nerima dari bawah. Gitu. Jadi antara ini contohnya adalah untuk menjelekan ya, Kan. menjelekan. Kan. Janganlah kamu jadikan tanganmu diikat ke kudukmu. Ini Itu ternyata surat 1929 tapi nggak sama ya kita. Maryam ya Ustaz ya? 17 maaf 17 maaf ini Ah iya, salah. 17 Iya betul, salah. 1729 ya maaf salah tulis ini nanti 17 Oh, 29 17. ya. Surat 17 Al-Isra ayat 29. Ya itu betul. Isra Wala ayat taj'al 9. yadaka maglulutan ila unuqi. Ya itu betul. Betul ya? Nah, mohon maaf ini salah ketik harusnya 17 ayatnya 29. Jadi seperti di buku bahwa ternyata kinayah itu tujuannya untuk menjelekkan ya. Bahkan nanti ada yang lain ya. Nah, sekarang kita coba yang keempat ya. Coba kita lihat yang keempat tujuannya. Tujuan kinayah itu memperhalus. Ternyata tujuan kinayah itu adalah untuk memperhalus, Halus. menggantikan suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Jadi memperhalus dengan tujuan mengganti suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Contoh di sini, huwa thaqilus sam'i. Huwa dia thaqilus sam'i. Thaqil itu apa sakil? Berat. Sam'i pendengaran. Dia berat pendengarannya. Tapi dia tuli. Nah, dia berat pendengarnya. Berarti ini pasti ada masalah dengan pendengaran. Telinganya ya. Ya, ternyata jadi ada untuk memperhalus. Ya, Kilusam. ungkapan ini untuk menggambarkan orang yang tuli. Nah, ya berarti berat pendengarannya itu ya memang ini maksudnya pendengarannya berat. Dalam arti berat itu ada masalah dengan pendengarannya. Ternyata ini adalah kinayah untuk apa? Ya, berat Untuk orang yang pendengaran. tuli. Artinya ya kalau bicara mungkin harus keras gitu. Karena ada masalah dengan pendengarannya. Jadi ini Pendengarannya. klasifikasinya ternyata untuk memperhalus. Tuli. Kalau di Al-Quran ada kan sumun, bukmun, umyun, fahum, layarjiun. Kalau itu mah sudah Belum paham layar Jumon. sudah nggak diperhalus lagi karena itu udah Al-Baqarah orang ayat munafik. 18. Ya, Ya. karena itu orang munafik ya sudah di apa adanya aja di. Nah, tapi kalau dalam konteks yang lain ternyata bisa apa? Bisa diperhalus bahasa orang tuli ini ya dengan apa istilahnya berat pendengarannya. Baik ya. Nah, ini juga contohnya ini apa idopat ya. Sakilus ami itu idopat. Ya memang kinayah itu contoh-contoh kinayah mayoritas adalah apa? Berupa idopat ya. Berupa artinya gabungan minimal dua kata ya. Idopat ya. Untuk menggambarkan orang Baik. yang tuli. Jadi ini kinayah. Kalau ada yang begini-begini, berat pendengarannya. Apa bedanya sama panjang tangan ini ya?
Panjang tangan tadi, tangannya kan nggak panjang. Yang Tangannya kan tangan nggak tuh banyak. orang pencuri, Ustaz. Tapi ya kalau ini kan sakil berat pendengarannya, ya artinya Iya, sampai dia gitu kan. iya. Jadi real bahwa memang pendengarannya ada masalah gitu ya. Nah ini Jadi lebih punya tangan bisa tuh Ustaz ya. ya ini lebih kepada kinayah ya, Hmm. kinayah. Jadi ini kalau kita lihat misal dalam apa ya sejarah di Arab itu kan memang ketika orang itu berpidato retorikanya ya pada jago. Antara lain mereka juga kafir Quraisy juga menggunakan apa? Ya bahasa-bahasa kinayah. Ya, karena ini merupakan skill yang dimiliki oleh kafir Quraisy pada saat itu ya. Jadi mereka sudah paham itu ya tentang kinayah ini. Makanya Allah dalam Al-Qur'an juga menggunakan kinayah yang sudah mereka kenal gitu. Baik, kemudian nah yang kelima menghindari kata-kata yang malu diucapkan. Menghindari kata-kata yang malu untuk diucapkan. Contoh begini, kalau saya misalnya seorang gubernur, ketika saya seorang gubernur pidato, kalau saya menggunakan kata-kata yang jorok, turun nggak wibawa saya? Turun. Turun. Pasti turun lah. Pimpinan menggunakan kata-kata jorok di forum resmi. Wah, turun. Berarti apa? Ya malu diucapkan. Karena akan menurunkan wibawa. Ya. Jadi dia Hati-hati Ustaz ya. Malu mengucapkan suatu kata yang dianggap kotor atau kurang sopan. Sehingga harus menghindari kata tersebut. Nah, kalau menghindari, tapi ingin ingin tetap kontennya ada, digunakanlah kinayah. Contoh, huwa ya'ti ahlahu. Huwa dia ya'ti mendatangi ahlahu ahlinya, keluarganya atau istrinya. Dia mendatangi istrinya. Maksudnya Dia ah, mendatangi istrinya. Ini kan kalimat halus. ya. Iya, benar. Tapi orang dalam konteks sebagai hubungan suami istri, ya sudah paham. Iya. Kalau digunakan kata-kata yang vulgar, ya malu diucapkan dan bisa jadi merendahkan yang berbicara. Berbicara. Ya. Sekarang Allah Maha Maha Suci, Allah Maha Halus, Maha segala-galanya. Tiba-tiba berkata kotor. Ketika nah kan nggak mungkin. Sehingga Allah menggunakan apa? Kinayah. Dia mendatangi istrinya, ya contohnya. Mendatangi itu berarti apa? Menggauli. Gauli. Hmm. Mendatangi bermakna menggauli. Ya. Jadi kan jadi mikir ini mendatangi apa? Oh, maksudnya mendatangi itu ya datang. Datangnya kan benar datangnya. Si suaminya kan dianya datang ke istrinya, tapi bukan hanya sekedar datang. Ada makna yang tersirat. Berarti, Itu Ustaz, ya, sama ini ayat yang Al-Baqarah 187 itu kan uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum itu. ya, Hunna libasun lakum wa antum libasun ya. lahun. Itu nanti bisa juga itu adalah tasbih itu kalau itu. Oh, Mereka itu pakaian. Jadi mereka itu seperti pakaian. Nah, bisa ke sana. Ya. oke. Jadi ada dua bisa kalau itu bisa apa? Bisa ada unsur tasbih yang dibuang ada tasbihnya kalau itu ya. Ya. Oke. Nah, ini contoh lagi satu lagi. Contoh ini yang ini fal'an. Sebentar Ustaz, balikkan sebentar Oh, Ustaz. balikan ya. Dicatat sebentar Jadi ya. huwa ya'ti ahlahu. Dia mendatangi ahlinya. Ahlinya maksudnya istrinya. Ternyata ini adalah mendatangi itu kinayah untuk menggauli, mensetubuhi. Itu kan kadang kalau kita menggunakan bahasa mensetubuhi juga sudah agak ini kan ya. Karena Agak urusannya urusan malu ya sensitif. Ustaz. Ya agak malu. Hmm. Apalagi Mendatangi ya mana? seorang pimpinan di forum resmi ya harus menggunakan kinayah. Karena kalau enggak kurang sopan, jadi kotor, kurang sopan. Contoh misalnya kalau ada lagi pidato penyerahan pengantin ya ini kan pasti menggunakan ya kinayah. Nggak mungkin vulgar. Kalau vulgar aduh kan nggak enak yang dengarnya juga ya. Iya. Apalagi ini Allah yang maha suci, yang maha santun, yang maha segala-galanya. Sehingga sampai sini aja kita bisa ini bahwa Al-Quran itu nggak polos. Maksud polos itu mana hakiki, tapi juga ada mana lain.
Bisa majaz, bisa kinayah, bisa tasbih gitu. Bisa tasbih, bisa majaz, bisa kinayah. Kinayah. Memang antara majaz sama kinayah mirip-mirip ya, karena menyangkut makna denotatif. Hanya bedanya ya, kalau kinayah itu makna aslinya betul, mendatangi ya mendatangi betul. Ya. Nah, kalau misalnya majaz, singa berpidato, ya singanya harus dilewati mananya. Iya. Nah, gitu. Itu bedanya antara Ustaz, majaz sama kinayah itu sedikit beda. Iya, Bu Jusma. ini kan bentuk kalimatnya fi'liyah ya Ustaz ya. Apa? Ya, kalau Ya'ti ini ada mubtada, kalau yati mubtada, ini ya'ti khobar, kabar apa? Adalah tapi khobar khobarnya khobar Jumlah apa? fi'liyah. Jumlah Ya. fi'liyah. Ya. jumlah fi'liyah. Ya. Yati itu dia mendatangi, Allahu ini jadi maf'ul bi, Maf'ul ya. Maf'ul bih. bih. Maf'ul binya sekaligus ini Jadi idopat, ya. idapat Nah, ya. idopat. Kenapa dia ahla mansub? Karena dia sebagai Mudaf. maf'ul Mudaf. bih ya, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Ya. Ya. Nah, jadi nahu sorofnya tetap terbahas, harus dibahas. Tapi Ya. di samping mana yati memang yati datang, kalau sudah balago, ada apa nih? Ada mana apa yang tersiratnya? Nah, itu balago, itu kinayah. Bisa dipahami ya? Ya. Iya, Ustaz. Nah, jadi ketika para ulama menafsirkan Al-Quran, ya menggunakan ini. Ada yang alat analisanya ini, apakah mana itu hakiki, apa adanya, beneran, atau ada mana tersirat. Nah, itu. Sampai Jadi sini di aja, ya'ti itulah Ustaz ya. Mana ya, tersiratnya Ustaz ya. mana tersiratnya menggauli. Ya. Kalau datang itu Ustaz ya, Kalau mendatangi. datangnya benar, mana Ya. hakikinya datang ya benar kan? Iya, tapi di balik itu ada maknanya Ustaz ya. Nah, di balik itu ada mana tersirat. Bukan hanya Iya, sekedar datang, tapi pergaulan suami istri. Gitu. istri. Tadi paham ya? Nah, itulah kinayah. Jadi kalau Pak ada ustadz, ada kiai, ada aja yang menyampaikan kinayah, oh itu maksudnya mana tersirat. Sirat. Kalau di buku kinayah itu banyak jenisnya. Cuman ini mah karena dasar yang penting tahu aja lah ada kinayah gitu. Cukup itu juga udah. Yang penting itu mah kalau mau detail mah ya silakan aja. Tapi ini aja dengan kinayah aja udah cukup lah buat kita. Nah, kemudian contoh lagi untuk menghindari kata-kata yang malu diucapkan ini fal'an basyiruhunna. Surat 2 187 ini Ya. Gembirakanlah mereka. fal'an maka sekarang Sekarang gembirakanlah basyiru gembirakanlah mereka. hunna Ya. mereka istrimu Mereka. itu atau Iya. istri-istri kalian itu. Iya, iya. Ini gembirakanlah, betul gembirakan. Tapi maksudnya gembirakannya ini apa? Dibawa jalan-jalan, dikasih uang atau urusan rumah tangga suami istri. Suami istri. Nah, kan gitu. Basyiru itu adalah kinayah untuk apa? Setubuhilah. Coba kalau misalnya setubuhilah. Kan agak malu ya. Nah, itulah gunanya kinayah. Jadi untuk menghindari kata-kata yang malu diucapkan. Ya, manusia aja menggunakan kinayah. Apalagi Allah. Apalagi Allah yang maha suci, maha Iya. santun, dan maha segala-galanya. Maka sekarang gembirakanlah mereka. Nah, kan gembirakanlah. Oh, jadi ketika ada kinayah, gembirakan. Nanti dulu ini gembirakan apa maksudnya nih? Oh, ternyata konteksnya 187 kan terkait Ramadan ini kemarin. Iya. Iya. Kalau dalam Ramadan itu kan dulu mah nggak boleh setelah tidur Isya itu nggak boleh berhubungan suami istri. Nah, ketika ada ayat Ramadan itu bahwa walaupun Ramadan siangnya saum, malamnya silakan. Basyirun, gembirakanlah. Jadi dalam ayat 187 itu bisa dua ininya ya Ustadz balagonya. Iya, Bisa apa namanya itu hunna libasul lakum gitu ya. ya libasul lakum itu sebagai apa namanya sibah itu apa Bisa tasbih, bisa tasbih. ya Iya, tasbih and then basyiruhunna itu adalah kinayah. kinayah. Yes. Oh, Masya Allah. Kan keren ya kalau sudah begini. Subhanallah, Masya Allah. Jadi ternyata Allah maha pintar dalam membuat kalimat. Karena tadi ada kata-kata yang malu diucapkan. Manusia aja malu mengucapkan urusan tertentu ya. Apalagi Allah. Hunna libasul lakum. Itu apa lebih cenderung bisa dianggap sebagai majaz. Ya, majas. Bukan maaf, bisa sebagai tasbih, maaf, tasbih. Tapi tambah. ada tasbihnya huruf kafnya dibuang. Iya.
Yang penting nanti fungsinya apa? Fungsinya adalah bahwa suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami istri harus menjalankan fungsi pakaian. Iya, 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 iya. Mau itu nanti dianggap sebagai kinayah boleh, kan memang baju. Mau sebagai tasbih boleh, yang penting nanti esensinya suami istri berfungsi sebagai pakaian. Setidaknya ada 5 fungsi pakaian. Ya. Hmm. Kemarin saya alhamdulillah mengisi ini orang yang nikah bahas hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Oh, Satu oke. ayat, satu penggalan ayat itu bisa untuk memberikan khutbah nikah. Well, Pak. Allahu Akbar. Singkat, padat. Singkat padat, Singkat, benar-benar. padat. Dan bisa dipahami oleh orang dimanapun. Iya, Kan iya, baju iya, mah dipakai ya. Semua iya, orang iya. pakai baju. Benar-benar benar. Nah, itulah maha pintarnya Allah. Katanya Ayo, adalah, dong, Tat. 5 fungsi pakaian, Tat. oh baik. Terus, Sekarang 5 fungsi pakaian nih ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Satu, pakaian itu untuk apa tujuannya? Kenapa Untuk kita pakai menutup pakaian? Menutupi tutupi. aurat. Menutupi Menutup. aurat. Berat. Ya, Berarti suami istri karena masing-masing punya kelemahan, punya kekurangan, ya harus ditutupi. bisa menutupi. Jangan pernah sekali-kali kita menceritakan aib suami atau istri kepada orang lain di kantor, di majelis, jangan. Berarti tidak menjalani fungsi pakaian. Allahu Akbar. Ya, kita bicaranya ke siapa? Bisa ke orang tua kita atau kepada orang, misalnya kakak atau adik yang kira-kira bisa memberikan solusi. Solusi. Jangan menjadi provokator. Bahaya, hati-hati. Jangan sampai salah kita berbicara kepada orang yang salah. Hati-hati. Satu, bahwa mau apa pakaian itu untuk menutupi aurat. Kan itu mah bisa dipahami oleh dimanapun orang itu berada ya. Itu mah pintarnya Allah. Yang kedua apa fungsi pakaian? Memperindah. Memperindah. Saya jadi tampil enak dilihat karena apa? Pakai pakaian. Berarti suami istri harus saling memperindah. Karena masing-masing punya tabiat yang kurang baik. Tabiat Berbeda. kurang baiknya harus diperindah. Sehingga akan indah di mata manusia, terutama indah di mata Allah. Allah. Wah, itu ya. Ya. 3 apa fungsi pakaian? Oh, ini. Kalau Sopan, orang nggak pakai sopan. baju, kalau orang nggak pakai baju, dipanas terik matahari, kira-kira gimana? Melindungi. 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 Pakaian itu melindungi dari panas dan dari angin. Kalau hujan juga bisa kalau pakai jas ya. Berarti suami istri harus saling melindungi. Melindungi apanya? Melindungi jasadnya, melindungi psikisnya, melindungi kehormatannya, melindungi hartanya. Melindungi itu ya. Makanya ini kalau mau jadi bahan khutbah nikah ini luar biasa. Singkat, padat. Yang keempat apa? Pakaian itu. Pakaian untuk diapakan? Ya untuk dipakai. Pakai. Maksudnya apa? Nah itu basyiruhunna, untuk saling menggembirakan. Ya. Saling menggembirakan ya. Pakaian kan untuk dipakai. Yang kelima apa yang kelima? Kalau nggak dicuci gimana pakaian? Nggak dicuci, nggak disetrika, kotor. Berarti harus dirawat. Rawat. Berarti pakaian itu harus dirawat. Suami istri harus saling merawat. Merawat apanya? Merawat fisiknya, merawat akhlaknya, merawat lahir batinnya. Biar apa? Biar akan selalu apa enak. Biar selalu kondisinya baik. Bagus. Itulah minimal 5 hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan insya Allah mudah untuk dipahami oleh siapapun karena orang pakai baju. Baju. Masya Iya. Allah. Nggak usah dikirim bajunya kan, nggak usah dikirim bajunya sekarang misalnya ke mana, ke negara mana, nggak usah. Semua orang pakai baju. Itulah maha pintarnya Allah. Gitu. Dari dulu sampai sekarang bisa dicerna ya, Sis. Bisa dicerna. Mau Orang dimanapun. Ya. Kan gitu ya, Bel. Nah itulah hebatnya Allah. Masya Allah subhanallah. Baik ya. Tapi Nah, ada itu. juga di Australia juga nggak pakai baju Ustaz, orang aborigin. Ya itu apa? Itu mah lain ya. Iya, iya, Di iya. Indonesia juga ada, di Indonesia juga di pulau apa? Mungkin di Papua masih ada yang belum. Nah, tapi secara umum kan apa pakai baju. Iya, iya benar. Nah, itu silakan kalau mau dipakai khutbah nikah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bisa 15 menit, bisa tergantung. Silakan Bisa Pak. banyak. Dan kemarin udah saya praktekkan, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin. Wa iyyakum. Ya, dan orang langsung pada ini. Karena apa? Mudah dicerna. Ya, Makanya, ya, ya. nah, metode Allah membuat kinayah itu harus kita ini, atau misalnya balago ini harus kita terapkan dalam apa? Dipraktekkan, dijelaskan gitu. Kan Allah singkat padat. Nah, kita pun dalam berbicara di muka umum ya singkat, Pak, singkat padat ya. Baik, kemudian kita lanjut ya. Ya, Sekarang, nah, gembirakanlah itu apa? Gembirakanlah itu maksudnya setubuhilah. Kalau setubuhilah kan agak-agak ini gitu ya. Tapi kalau gembirakanlah, ya gembira, tapi gembiranya apa? Biologis ini ya. Kemudian berikutnya, nah, sekarang nih, ini masih urusan ini. Nisa hukum, istri-istri kalian itu ya, adalah ladang. hartun, ladang bagi kalian. Ini ladang Pak, beneran atau seperti ladang? seperti ladang. Ya, ini kalau kita anggap ini majas itu bisa. Tapi Tasbih. majasnya tasbih, maaf. Ya, Tasbih bisa, tapi dibuang ada tasbihnya. Bisa. ya, Ada kaidahnya kan, yang dibuang ada tasbih. ya. Kemudian apa? Fa'tu, datangilah Ah, ladang hartakum, ladang An-nas kalian itu dari annasyitum, bagaimanapun yang kalian kehendaki. Taki. Istri-istri kalian adalah ladang milik kalian, bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian itu kapan saja dengan cara yang kalian kehendaki, kalian sukai. Faktu, datangilah. Nah, ini faktu apa nih? Faktu hartaku, datangilah ladang. Nah, ini ya dalam konteks ini bisa dianggap sebagai apa? Sebagai kinayah. Kinayah. Kinayah ya. Dan ini hartakumnya kan juga ini sudah ya bisa juga kinayah ini. Ya, Artinya ladang itu ya tempat bercocok tanam. tanam. Coba apa maknanya nih? Faktu Ya, hartakum. Datangilah kalian itu, atau ini nisa hukum hartulakum. ya, Anggap ya. ini kita anggap sebagai kinayah, bisa nggak ini hartun ini? Iya, iya. Benar, itu kinayah. Bisa Bukan ya? Bisa kinayah. Berarti kalau kinayah tanpa ada tasbih. Ya, Kalau ini kinayah berarti memang nggak ada tasbihnya. cuaca ibu parah. Ya, jadi istri-istri kalian itu ladang bagi kalian. Adalah ladang bagi kalian. Nah, ini anggap kalau mau ini dia bagi apa dianggap sebagai kinayah juga bisa. Apa ladang itu? Ya ladang beneran ladang, tempat bercocok tanam. tanam. Maksudnya apa? Kalau mau mendapatkan keturunan yang soleh, ya orang tuanya dulu harus soleh, bapaknya dulu harus soleh. Ya. Dan ini banyak lah, ini urusannya tentang pertanian, dikinayakan tentang pertanian. Berarti benihnya harus baik, harus unggul. Kemudian juga ladangnya juga harus subur ya, dan lain sebagainya. Ini bisa di apa? Kinayah. Nah, ini dengan begini kan kalimatnya lebih apa? Ya, nggak vulgar. Datangilah. Datangilah. Faktu, datangilah. Nah, ini bisa kinayah untuk apa? Setubuhilah. Datangilah bisa untuk setubuhilah. Atau pergaulilah gitu kan. Pergaulilah. Lagi 10.000 dah. Ya. Baik, ini surat Al-Baqarah ayat 223 ya. Kemudian ya tinggal dicatat aja suratnya, surat Al-Baqarah 223. Nah, coba kalau kita amati urusan tentang suami istri bisa dengan pakaian, bisa dengan ladangnya. Ya. Maha pintarnya Allah itu untuk hubungan suami istri, Allah membuat perumpamaan ya, ada dengan pakaian, ada dengan ladang. Nah, ini kan penjabarannya bisa ilmiah ini, bisa pakai ilmu embriologi. Biologi. Bisa ilmu biologi, bisa LWSPOG, embriologi. Iya, iya. Ya. Jadi ada mengandung isyarat ilmiah di masalah apa harsun ini, ladang itu. Tapi bukan tapi, dan akan mudah dipahami oleh siapapun ya. Karena ladang itu dimanapun relatif ada. Di Arab ada ladang, di Indonesia ada ladang, di Bu Elva di Sydney ada ladang. Ya dimanapun juga ada ladang, kebun mah ada. Jadi akhirnya apa? Akan bisa dilihat oleh siapapun dimanapun gitu.
Iya, ya benar. Masya Allah, maha pintarnya Allah itu membuat ilustrasi yang bisa dilihat, bisa dipegang dimanapun oleh siapapun, gitu. Sehingga apa? Mudah dicerna, mudah dicerna, mudah dipahami, mudah dicerna ya. Sehingga apa? Nggak perlu lagi ini, nggak perlu lagi bawa sampel gitu, nggak perlu lagi bawa sampel ladang, nggak perlu. Tapi apa? Ya tinggal di ini aja. Mereka disuruh lihat dimanapun lokasinya, tinggal suruh lihat ladang. Orang bertani gimana bercocok tanam. Nah itulah hubungan suami istri. Baik. Kemudian tujuan kinayah ada ini peringatan tentang kebesaran Allah atau untuk mengagungkan ini. Ada untuk mengagungkan kebesaran Allah. Contoh di sini huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Huwa dia, alladzi apa? Isim mausul. Isim mausul. Khalaqakum yang dia menciptakan kalian. Ada silahnya ya. Menciptakan kalian dari apa? Min nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu. jiwa yang satu. Jiwa yang satu ini siapa ini? Adam. Ini kan nafsun itu adalah nafsun wahidatin ini, nafsin wahidatin kinayah untuk Adam. Nafsin wahidat kan semua manusia asalnya dari Adam. Tapi Allah di sini tidak menggunakan kata Adam, tidak. Tapi digunakan kinayah, nafsin wahidat, diri yang satu. Kalau diri yang satu, dari satu bisa apa? Bisa beranak pinak, berkembang. Ya. Nah itu di sini dianggap bahwa ini adalah konteksnya apa? Siapa yang mengembangbiakan? Ya Allah pada hakikatnya. Siapa yang menumbuhkan apa? Organ-organ tubuh bayi dalam perut ibunya, janin? Ya Allah. Allah. Gitu ya. Kan ibu-ibu mah nggak pernah ngasih makan ke bayi. Ibu-ibunya makan itu pakai plasenta kan. Allah membuat mekanisme. Nah itu kebesaran Allah asalnya dari satu, lalu ada Siti Hawa, kemudian menjadi bermiliar-miliar. Ya, Nah ini dianggap dalam konteks peringatan kebesaran Allah atau mengagungkan kebesaran Allah. Nah seperti ini ya. Setidaknya ada 6, bisa jadi lebih ya, bisa lebih. Dan memang itu ada lebih ya. Ada lebih, ini mah diambil yang ringkasnya aja, ada 6 sebetulnya lebih ya, kinayah itu ya, kinayah. Yang penting kita dengan pelajaran kinayah itu bahwa dalam Al-Quran itu apa, ada mana hakiki, ada mana majazi, ada kinayah. Ada mana hakiki sebenarnya, ada mana majazi kiasan, tapi juga ada mana kinayah. Kita sekarang contoh ya, langsung ke contoh ya, yang ada dalam Al-Quran. Baik, kita sekarang contoh ke ayat Al-Quran. Alhamdulillah saya menemukan contoh kinayah ya, sahabat sekalian, contoh kinayah untuk juz 30 ya. Nanti insya Allah ada yang nge-share kemarin, nanti insya Allah di-share tulisannya, itu adalah skripsi ya, skripsi di suatu universitas, dan itu bisa kita manfaatkan contoh-contohnya ya. Tapi kalau dikirim aslinya itu banyak jenisnya. Ya ini mah yang ini aja, yang simpel-simpelnya ya. Contoh kinayah nih ya. Contoh kinayah dalam apa? Dalam Al-Quran. Contoh kinayah. Nah, surat Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa dan min dari syarrin kejahatan an-naffatsat perempuan yang meniup, perempuan tukang sihir yang meniup fil 'uqad pada buhul. Dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul. Uqad itu kan tali. Iya. Nah, mohon maaf ini perempuan ya, ada alif ta ini. Iya. Perempuan ya Ustaz. Memang berarti pada saat itu bisa jadi pelaku penyihirnya perempuan. Dan lafadznya memang muannas ya, jamak muannas salim. Iya benar Ustaz. Ya.
Nah, ternyata ini perempuan yang meniup ternyata. Artinya itu meniup pada buhul. Nah, itu meniup pada buhul ini adalah ternyata prosesi sihir. Kebiasaan tukang sihir adalah menghembuskan pada buhul itu menggunakan sihirnya. Misalnya, ternyata itu apa? Dia menghembuskan itu kinayah dari membaca mantra-mantra katanya. Oh, itu. Jadi menghembuskan itu, menghembuskan pada buhul, kan nggak sekedar menghembus buhul, tapi kan Iya, Bu itu gitu ya, Ustaz ya. ada jampe-jampe mantra-mantra yang dibacakan, lalu ditiupkan kepada buhul itu. Nah, berarti penyihir meniup itu kinayah. Dalam konteks ini apa? Menjelaskan ada prosesi tukang sihir yang membaca mantra, lalu setelah baca mantra itu ditiupkan, wah gitu. Nah, itu kinayah. Kinayah, Berarti iya. berarti ini sihir ini dari zaman Nabi itu udah ada juga ya, Ustaz ya. Nabi pun pernah tersihir. Iya, pernah terjadi turunan Iya. ini kan. Nah, berarti kalau itu, dan ini kan nggak disebut orang ya. Iya, enggak. Misalnya kalau dalam Al-Quran itu kan kalau ada yang disebut orang, ada yang disebut julukan. Nah, kata menurut ahli tafsir, kalau ini nggak disebut nama orang, berarti akan terjadi kejadian yang serupa. Selanjutnya. Ya. Oh, gitu ya. Iya. Kalau Jadi nggak nggak ada disebut nama orang, ya, maka lakopnya akan nggak. terulang kejadiannya. Iya. Contoh Abu Lahab, nanti ada Abu Lahab. Iya, benar. Tapi kalau disebut Ini nama orangnya, misalnya Maryam, Heeh. akan pernah ada lagi nggak perempuan yang melahirkan, yang hamil tanpa disetubui? Ada lagi enggak. Enggak. Jadi katanya, bukan menurut saya ini, saya mengutip pendapat ahli tafsir, kalau di Ya. dalam Al-Quran ada nama, itu Ah, berarti khusus. Oke. Seperti Khusus Maryam, Imron, ya, ya khusus. khusus Belum khusus untuk nama yang tersangkut aja. tersangkut aja. Oke, good. Tapi Kalau kalau enggak, nggak disebut nama, ini kan nafasat, perempuannya kan nggak disebut namanya nih ahli iya, sihirnya. mum. Itu berarti akan ada pengulangan kejadiannya. Berulang. Oh, Berarti hari ini ada sihir nggak? banyak. Karena di sininya nggak disebut nama nih. An-nafasat itu Iya. perempuan peniup. Iya. Banyak nih macam kayak gini di Quran, Yesus. Banyak. Oke, that's good. Nanti kita kalau Alhamdulillah ketemu kan sekarang juga saya alhamdulillah jadi dengan belajar ini ya ada sisi lain. Saya baru tahu juga ini. benar. Wah ini ternyata setelah diteliti oleh sarjana bahasa Arab ini ya, yang sudah diperiksa oleh dosennya, ini kinayah. Ini kinayah. Saya hanya mengambil pendapat aja. Jadi kinayahnya itu menjelaskan dari Nah, apa? Dia jelaskan menjelaskan prosesi ada ahli sihir baca mantra, Yep. baca mantra, setelah baca mantra ditiupkan kepada sesuatu, wah gitu. Okay. Nah meniup memang yang ditulisnya ini meniup, wah meniupnya, tapi kontennya sebetulnya membaca mantra. Iya. Berarti menjelaskan, ada proses menjelaskan ini menurut penulis ini skripsi ini. Oh, menjelaskan apa yang disihir gitu. Ya, menjelaskan proses bahwa meniup itu adalah untuk cara dalam membaca mantra gitu. Jadi meniup ini dalam konteks menjelaskan untuk pembacaan mantra gitu. Oke. Ajian. Ya. Dan ajian bahasa Sunda. Ya, ajian kalau disuruh ajian. Tapi ini ajiannya memang ini sihir. Jampe. Cuman kalau jampe kan bisa ada positif kalau jampe mah, tapi kalau ini mah murni sihir. Mantra-mantra yang khusus menghasilkan sihir gitu. Yang ditiup pada buhul, pada ukon akad ya tali. Makanya kalau di Indonesia banyak film-film begitu ya, film-film horor. Dan anehnya laku lagi filmnya. Lagi Ustaz. Baik, ternyata ini bernuansa kinayah atau ini ada mengandung unsur kinayah. Nah, ya. Jadi kinayah itu ada makna tersiratnya. Ini niup pada buah. Memang niup, aslinya niup pada saat itu. Tapi ternyata nggak sekedar niup. Oh, niupnya itu sambil baca mantra. Mbah dukun, sambil mengobati pasiennya, disembur. Iya. Gitu. Itu kan lagu di Indonesia. Iya.
Nah, ini pakai kan jadi ada nuansa lain ya dengan kinayah itu. Jadi ada makna ah, tersirat di balik suatu kata. iya Itulah iya. kinayah. Dan Hmm, meniupnya beneran meniup. Nah, ini kinayah. iya. Nggak boleh dilewati mana meniupnya. Iya, Hakiki. Iya. Gitu. Nah, gitu. ya benar-benar meniup ya. Benar meniup. Tapi Mm-mm. bukan sekedar meniup, bukan sekedar tiup meniup, tapi Ada tiupnya ada yang mengandung unsur apa? Ya, membaca mantra unsur mengandung kekuatan. kekuatan. Kota. Seperti ini ya kinayah. Allahu Akbar. Jadi Allah itu nggak polos dalam menggunakan kata. Kan nggak bisa aja ini sihir misalnya kan? Atau enggak Ya, ternyata ini apa? penting. Apa an-nafathat. Ini jamak muannas salim. Kalau hari ini bisa jadi pelakunya perempuan, bisa jadi bukan, bisa laki-laki gitu. Ya. Iya. Tapi Jadi secara sekarang lafaz ya, ya Ustaz. ya. Sekarang udah transgender, udah laki-laki, udah Ah, perempuan. berarti ada 3 jenis gender yang ketiga. Ya. Ustaz, kalau Ya. Al-Ankabut ayat 41 termasuk kinayah bukan Ustaz? Al-Ankabut harus Ayat dilihat dulu atau nanti aja di edisi terakhir di sebentar. Al-Ankabut ayat berapa? 1 41. Al-Ankabut ya. Ya nanti Al-Ankabut harus di ini dulu ya karena juga saya harus buka dulu referensi Bu Siti Aminah. Nggak bisa serta-merta ketika saya belum tahu ini karena harus ada referensinya. Ini yang saya tampilkan yang ada referensinya dulu ya. Betul. Iya, karena ini harus minimal melihat tafsir gitu. Baik, kita buka dulu aja yang sudah ada referensinya ini ya. Ya, Baik, Ustaz. nah inna atau inna kal kautsar. Kalau tahu Ustaz. Oh ini harusnya kurang ini kal inna atau inna kal kautsar ya udah betul inna atau inna kal kautsar. Inna sesungguhnya kami Ya. atau inna kami memberi Telah. kepadamu al Ya. kautsar nikmat yang banyak. 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 Nikmat yang banyak. Nah, nikmat kautsar kasir kan banyak ya. Iya, iya. Ini pakai alif lam, ini berarti ma'rifat. Ya, makrifat dia. Nah, ternyata begini. Ayat di atas ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak bersedih atas ejekan orang kafir yang mengatakan beliau terputus keturunannya karena anak-anak beliau, anak lelaki beliau meninggal ya. Ya, Hasan. Apa? Ya, meninggal ya. Ayat tersebut turun dengan mana hakiki. Maksudnya nikmat yang banyak itu betul nikmat yang banyak. Rasul memperoleh nikmat yang banyak karena sudah menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Mursalin. Nah, itu mana hakikinya? Nikmat yang banyak. Yes, Nabi Muhammad mendapatkan nikmat yang banyak. Itu mana hakiki. Nah, ternyata di samping makna hakiki nikmat yang banyak ini ada makna tersirat. Hmm. Apa makna tersirat? Ini sering dijelaskan oleh para ustadz, para ulama, para kiai. Apa? Bahwa atau namun yang dimaksud adalah kinayah sebagai kinayah dari sebuah telaga di surga Iya, iya, Nah, iya. Airnya Nah, putih yang betul, dari airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari minyak dari kasturi. kasturi. Itulah kinayah. Jadi ada mana tersiratnya. Jadi Al-Kautsar ini adalah kinayah untuk suatu telaga di surga nanti. Iya, kan memang ada telaga Nabi namanya telaga Nah, telaga. Al-Kautsar ya. Nah, itu berarti tujuannya apa ini tujuannya? Ternyata ini tujuannya memperindah makna. Hmm. Jadi menurut yang penulis itu bahwa dengan penggunaan ini adalah untuk memperindah makna. Kita terima aja ini ya bahwa memang ini tujuannya memperindah makna. Nah, saya nggak bisa menguraikan indahnya dari aspek apa gitu ya. Hmm. Apakah ini karena penggunaan Al-Kautsarnya yang memang itu sesuai makna realita bahwa Nabi memperoleh nikmat yang banyak, bisa jadi nikmatnya nikmat ruhaniah gitu ya. Nah, tapi ini diklasifikasikan sebagai apa? Sebagai memperindah makna ya. Kalau untuk tujuan mungkin bisa jadi beda ini ya, beda. Yang penting lah bahwa ini ada unsur kinayah. Artinya kinayah itu makna tersirat. Biar gampang itu, makna tersirat. Nah, bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Hmm. Selama ini alhamdulillah kita kan sudah paham bahwa ada telaga. Ternyata itu apa? Klasifikasinya itu kinayah.
bisa diklasifikasikan itu sebagai kinayah. Jadi kalau kinayah itu maknanya jadi dua ya. Ya, Karena mana hakikinya juga tetap dimanai, fisiknya ada gitu. fisiknya ada, dan juga ada mana Kandung. tersiratnya. Nah, itu. Kalau majaz hanya satu mananya, karena harus dilewati mana aslinya, mana hakikinya harus dilewati kalau majaz. Tapi kalau kinayah bisa dua makna, gitu. Hakikinya iya bisa diambil, kiasannya juga atau makna tersiratnya juga iya. Masya Allah. Baik, kita lanjut dulu ya, karena ini mah ayatnya di juz 30 ini. Nah, tabat yada abi lahabi watam. Ini sudah pernah kita bahas pada bab apa? Majaz. Tapi ternyata di kinayah juga ini kebahas. Berarti ada dua hal ini. Ada dua hal ini. Tabat binas salah. Yada kedua tangan. Abi Lahab. Ya, Abi Lahab atau Abu Lahab. Watab dan benar-benar binasalah di dia. Ternyata di sini Abi Lahab itu nama asli bukan? Bukan. Nah, bukan. Kan itu adalah Abu itu bapak, Lahab itu ternyata kobaran api yang menyala. Nasib. Kobaran api yang menyala. Jadi Abu Lahab itu bapak aja kobaran api yang menyala-menyala. Itu julukan. Ya. Julukan untuk siapa? Untuk paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib karena paman Nabi kan? Iya, iya. Adiknya Pak Abdullah. Iya. Yang menentang dakwah beliau. Iya, benar. Nah, Abi Lahab ini kan bukan nama aslinya. Bukan. Ternyata ini ya dianggap sebagai kinayah dari paman Nabi. Ini ya bisa diklasifikasikan sebagai kinayah. Karena nama aslinya kan bukan Abu Lahab. Iya. Nama aslinya mah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Adiknya Abdullah. Nah, itulah kinayah. Bisa dipahami ini, Abi Lahab ternyata itu kinayah. Saya juga baru aslinya Pak Tugiono ternyata inilah kinayah, contoh kinayah. Alhamdulillah ada referensinya ini. Referensinya ya. Iya. Jadi saya ya bisa dengan apa? Bisa dengan percaya diri menyampaikan karena ada dasarnya dan itu sarjana bahasa Arab sudah diperiksa oleh para dosen gitu. Ya. Nah, ini kira-kira maksudnya apa nih? Ternyata menjelaskan ini. Dianggapnya ini menjelaskan bahwa si Abdul Uzza ini Abu Lahab. Bapaknya kok api yang menyala. Berarti apa? Ya, sudah pasti kalau di api yang menyala di surga apa di neraka? Penghuni neraka. Penghuni neraka. Karena dia menentang apa? Dakwah beliau dakwah Nabi. Oke, tunggu sebentar Ustaz. Ya. Ini menarik juga nih. Ini kan namanya kan Abi Lahab kan? Maksudnya namanya. Sebelum dia menentang dakwah Nabi, udah Abi Lahab juga kan? Nah, itu saya belum dapat informasi ini. Itu namanya yang jelas dia Abdul Uzza. Jadi sekarang ini Abi Lahab ini Allah yang kasih julukan. Nah, Allah yang kasih julukan. Allah yang kasih julukan. Karena sebelumnya kan ya hanya nama biasa. Seperti Abu Jahal juga kan itu julukan setelah ada Nabi Muhammad SAW kan julukan sebelumnya Abul Hakam. Abu Jahal itu. Abul Hakam bapaknya kebijaksanaan, orangnya cerdas, jago retorika, pemimpin. Wah, saya ini pemimpin. Nah, ini juga bisa jadi adanya julukan ini ya setelah turun Al-Quran. Oke. Dalam konteks ternyata dia ini menjelaskan bahwa si Abdul Uzza ini menjadi bapaknya kobaran api yang menyala. Oh, berarti penghuni neraka. Saking nyantriin. Nah, ini memang nama-nama ini jahiliyah. Ya. Saya pernah mendengar gitu kalau julukan dari Allah kasih itu adalah sebagai penghormatan. Ya.
Sekarang kan dijulukinnya Abi Lahab, Ya api ini yang bakar. berarti kalau di buku yang di pengarang buku ini dianggapnya menjelaskan, tapi bisa juga nggak ini sebagai apa tadi kalau dari tujuan yang itu Ya, menjelekan sesuatu, bisa nggak ini menjelekan sesuatu? Iya. Ya, ya, ya. Nah, bisa ya. penghinaan gitu. Penghinaan ya Penghinaan. menjelekan bisa penghinaan ini. Tadi udah ada. Tapi Ya. dalam konteks juga menjelaskan bahwa ini si Abu Lahab ini ya akan menjadi penghuni apa? Penghuni neraka. Neraka. Ustaz, Ya, kalau saya pernah dengar Lahab itu katanya kan bersinar gitu ya. Jadi iya. katanya memang wajahnya itu cakep gitu orangnya. Abu Lahab itu. Bercahaya gitu, bercahaya. Iya, bercahaya. Wajahnya itu memang Wajah. cakep orangnya. Nah, itu bisa Katanya gitu. bisa juga arahnya ke sana bisa. Ini yang saya ambil memang ini yang dari si apa penulis skripsi ini Bu Imas ini. Bisa jadi kalau ada penjelasan seperti itu ya memungkinkan. Berarti itu memang mungkin bapaknya yang bersin apa berkinclong mungkin ya. Bapaknya kinclong. Nah, tapi yang jelas bahwa Abu Lahab ini adalah julukan. Kalau julukan clear ya, kalau julukan clear dan itu kinayah. Ketika ini menjelaskan kinayah, penjelasannya nanti bisa beda ya, karena tergantung referensinya. Ya. Nah, kemudian di sini ada yada. Kita sudah bahas yada. Apa yada? Tangan. Tangan. Apakah yang celakanya hanya tangan atau Enggak, seluruh? seluruh. Nah, Seluruh. ini berarti majaz. Majaz Kuliah. yang Majaz dikatakan kuliah sebagian, ya. Kuliah. ya, Iya. dikatakan sebagian tapi untuk semuanya. Nah, kuliah Ya, bahwa kuliah. kedua tangan itu majaz ya, tapi Ya, berarti seluruh tubuh. seluruh tubuh. Ya. Kan udah dibahas ya bahwa yang disebutnya sebagian, Mm-mm. adapun yang dimaksud Seluruhnya. keseluruhan. Nggak mungkin Ya, tangan aja ini kan, bukan hanya tangannya aja yang apa, yang ini. yang dibakar. Ya. Oke. Ya. Nah, ternyata dari satu ayat ini saja itu sudah ada dua balaghah. Satu Iya. majaz ya ada, satu Abi Lahab. Ternyata seperti itu subhanallah. Baru ngeh juga ini saya. Itulah apa? Ya, ada kinayahnya. Majaznya ada, kinayahnya ada. Makanya siapapun nggak akan pernah bisa membuat yang semisal dengan satu surat saja dari Al-Quran. Karena bukan hanya sekedar misalnya ini adalah jar majrur, bukan hanya sekedar idopa, tapi apa? Ada konten yang apa nggak terjangkau lah gitu kan. Waktu kita ngebahas tasbih kan, manusia itu seperti laron yang diterbangkan kan itu nggak akan terjangkau oleh pikiran manusia. Bukannya Iya. sekedar tasbih jar majrur bukan, tapi ada konten yang prediktif yang tidak terbayang oleh manusia gitu ya. Nah ini juga ya kalau ini dimaknai sebagai kobaran api, siapa yang berani bilang ke Abu Uzza itu Abi Lahab kan nggak ada yang berani manusia. Tapi Allah sudah membuat apa ungkapan ini. Ini contoh di Al-Lahab ya. Ternyata di Al-Lahab juga, nah kita lanjutkan. Wamro'atuhu ya dan Ya. istrinya Istrinya. Ya. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Saya kasih tanda petik ini pembawa kayu bakarnya. Penyebar fitnah. Nah, kalau sudah pembawa kayu bakarnya di tanda petik, itu berarti sudah mengandung kinayah. Ya. Berarti, nah ternyata siapa Ummu Jamil ini ya, istri Abu Lahab itu, memang kan dulu membawa apa kayu itu kan untuk duri disimpan di jalannya yang mau dilalui oleh Nabi kan. Oh, gitu. Jadi secara fisiknya memang dia bawa kayu bakarnya. Tapi dalam konteks untuk apa? Mengganggu dakwah Rasul. Oh, Jadi betul membawa kayu bakarnya itu betul. betul ya. Betul. Karena menyimpan duri dan segala macam lah. Ada kerjaan ternyata bukan hanya itu, bukan hanya hakikinya. Ada makna yang tersirat. Seperti yang Bu Imas barusan sampaikan, Iya, iya. pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan atau kinayah bagi penyebar fitnah. Nah, ya benar. Istri Abu Lahab tersebut pembawa kayu bakar benar, ya dia membawa kayu bakar, tapi juga dia selalu menyebar fitnah
untuk menjelek-jelekan atau memburukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah. dan para sahabatnya. Oke. Nah, berarti ketika ada kata pembawa kayu bakar, nanti dulu nih, apakah benar hanya sebatas membawa kayu atau ada kontennya, ada tersiratnya, gitu ya. Nah, itulah kinayah. Oh, pembawa kayu bakar itu merupakan kinayah dari penyebar Fitnah. fitnah. Kalau ada api dikasih kayu bakar, makin gimana? Gimana? Tambah Nyala. jadi Nama. Nah, itulah kinayah untuk orang yang suka memfitnah. Dan itu istrinya ya, wa mro'atuhu tuh, istrinya. Istri si Abu Lahab ya. tahap. Ternyata di ayat sini itu ada unsur apa? Unsur kinayah. Oh, makanya pantas kita nggak bisa memaknai Al-Quran hanya dari terjemahan. Apa pembawa kayu bakar? Karena kalau hanya dari terjemahan, kita menduga-duga. Ya, makanya perlu ada referensi. Apa dengan tafsir? Sehingga apa? Biar jelas si pembawa kayu bakar ini apa maknanya. Oh, ternyata makna dari pembawa kayu bakar itu ini adalah kiasan atau kinayah bagi orang yang suka menyebar fitnah. Klasifikasinya apa ini? Ternyata ini menghindari ungkapan yang dianggap jelek ternyata. Kalau fitnah kan bisa jadi ketika ini dianggap, ini menurut buku ya, menurut pengarang penyusunnya bahwa ini menghindari ungkapan yang dianggap jelek. Kalau fitnah di kesempatan lain kan fitnah itu diungkap ya, al fitnah tuh gitu ya. Nah, Pak. Tapi di sini dianggapnya apa? Dianggapnya dianggap menghindari ungkapan yang dianggap jelek. Mungkin untuk tujuan ininya bisa jadi kita belum paham gitu ya, bisa jadi. Tapi yang jelas bahwa ini ada mengandung unsur kinayah ya, ada kinayah. Kalau tujuannya, karena kalau pembawa kayu bakar kan, ya bisa jadi kan bukan profesi yang hina gitu ya, bukan profesi yang jelek kalau secara pembawa kayu bakar. Tapi di sini dianggapnya ini menghindari ungkapan yang dianggap jelek karena penyebar fitnah itu kan pekerjaan jelek ya. Iya. Penyebar fitnah itu pekerjaan jelek. Tapi di digunakan Allah menggunakan kinayah dengan hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Penyebar kayu bakar. Kalau penyebar kayu bakar kan walaupun artinya negatif kan masih masih harus mikir dulu gitu ya. Nggak semerta-merta jadi negatif maknanya. Jadi dalam bahasa komunikasi public speaking ini kan ibaratnya diksi lah. Allah itu sangat hati-hati dalam memilih kata. Jangan sampai kenyataannya penyebar fitnah diadopsi kalimatnya, tapi kan menjadi akhirnya jadi bisa jadi itu jelek gitu. Nah, makanya kalau pembawa kayu bakar kan orang ya pembawa kayu bakar bisa jadi masih ada sisi positifnya lah kerjaan gitu kan. Orang kerja kayu bakar. Nah, inilah kinayah. Untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad. Baik, kita coba lagi. Apa lagi? Oh, ini. Juz amma ya, awal juz amma ya. Amma ini ya. An-naba ya. Amma yatasaalun anin nabail azim. Amma dari apa yatasaalun? Mereka saling bertanya. Atau tentang apakah sehingga mereka itu saling bertanya-tanya? Ternyata anin nabail azim, dari nabail berita azim yang besar. Oh, mereka itu saling bertanya tentang berita yang besar. Ini berita yang besar betul, tapi maksudnya apa sih ini berita yang besar? Jadi ada tersiratnya di sini. Ternyata berita besar merupakan berita yang belum pernah ada sebelumnya di kalangan kafir Quraisy. Kan mereka nggak mengenal kiamat. Iya. Nggak mengenal mereka kiamat, tapi kiamat itu kan berita besar. Dan mereka karena nggak mengimani, jadi bertanya-tanya. Hal ini saling bertanya menjadi sesuatu yang asing bagi orang kafir.
Apa sih kiamat? Sehingga mereka saling bertanya. Nah, Allah menggunakan apa? Bukan bukan kan julukan untuk kiamat itu macam-macam. Ada Al-Qari'ah, ada macam-macam. Ya. Ada Dajjal. Al-Akhirah, ya. Tentang ini apa ternyata di sini nabail azim, berita yang besar. Hmm. Oh, berita besar itu merupakan kinayah dari hari Kiamat. kiamat. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Allah itu maha pandai memilih diksi, memilih kata gitu ya. Tidak Mhm. polos-polosan aja, nggak melulu hari akhir aja, enggak. Jadi banyak Pak variasi katanya untuk menggambarkan tentang kiamat. Di sini adalah nabail azim. Kalau azim itu besar, mereka pasti paham bahwa itu berita besar gitu kan. Si kafir Quraisy pasti paham ini berita besarnya. Tapi apa sih berita besar yang dimaksud? Oh, ternyata berita besar yang dimaksud adalah hari Kiamat. kiamat yang mereka nggak percaya. Makanya Hmm. saling bertanya. Mhm. Kan jadi nuansa lain ya dengan apa? Dengan kinayah ini. Mhm. Jadi Kayaknya ini makan. jadi apa? Ya ada diksi ya, ada pemilihan kata, tapi juga ada esensinya, makna yang tersiratnya. Ini apa kira-kira? Nah, ini ternyata mengagungkan bahwa berita besar itu kan agung, ternyata juga untuk menakuti. Tuh ada tujuan lain tuh ternyata kinayah itu. Jadi kalau mengagungkannya ada tadi ya yang terakhir pengagungan, mengagungkan dan juga ada Ya. unsur menakuti. Oh, ada kiamat loh gitu yang mereka nggak percaya. Bisa dirasakan ini ada kinayahnya. Ya. Nah, inilah kinayah. Jadi nggak melulu Allah menggunakan kata apa nggak menggunakan kata al-akhirah atau kiamat atau enggak. Tapi ada gunakan kata lain. Ternyata penggunaan kata lain itu ini adalah karena ini adalah nabail azim, berita yang besar, itu adalah kinayah untuk hari kiamat. Nah, mungkin selama ini juga kita nanya-nanya kenapa sih nabail azim gitu atau apa nabail azim? Oh, ternyata Allah menggunakan bahasa kinayah. Karena kalau kinayah itu harus mikir dulu, ya. Kalau kinayah itu harus mikir dulu karena ada makna tersirat. Bisa dipahami sampai sini contoh kinayah di juz 30 ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut dulu biar lebih ini. Ustaz, sebentar Ustaz. Ya, nah Sikit lagi ini tinggal. Ya ya. balik Ustaz. Ya. Ya. Ya, jadi ini ada kinayahnya kiamat itu diganti dengan nabail azim. Baik Azim. Ya. Ya. Sebetulnya bisa aja misalnya amma yatasaalun anil qiyamah, bisa aja. Tapi kalau gitu kan lempeng. Iya. Banyak namanya Ustaz ya. Ya, Allah sangat variatif menggunakan kata ya, termasuk untuk menggunakan hari kiamat antara lain dengan An-Naba'il Azim. Makanya disebutnya surat ini surat apa? An-Naba. Naba. An-Naba, berita, surat berita. Ya, ya Ustaz. Ya, juznya disebut Ya Ustaz. juz Juz amma amma. karena diawali dengan kata amma. Awal amma. Ya. 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 Saya juga dulu ini apa juz amma? Oh, ternyata awalannya amma. Juz amma. Baik, kita lanjut. Ya Ustaz. Oh, ini surat An-Naba masih An-Naba ayat 13. Ya Naba juga Ustaz. Waja'alna sirajaw Sirajam wahaja. wahaja. Waja'alna itu fi'il madi ya, yang pelakunya kami. Ya kami. Sirojan pelita, wahaja yang terang benderang. Ini adalah apa? Bisa jadi objek ya. Maf'ul Maf'ul bih ininya si naat ya. Ini sifatnya naat. Naat ya. Jadi naat man'ut. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Apa pelita yang terang benderang? Matahari. Ya, dia jadikan matahari dapat memancarkan cahaya. Pelita yang amat terang merupakan gambaran terhadap benda yang dapat menghasilkan cahaya. Berarti siro jawahaja itu adalah kinayah untuk matahari. Matahari. Bisa aja Allah menggunakan wajah ala syamsya. Bisa aja begitu. Iya, kenapa nak samsa Ustaz ya? Coba kalau samsa hanya dua suku kata ya, samsa. Tapi kalau ini siro jauh wahaja berapa suku kata? 2. Siro jauh wahaja bisa jadi 4 ya. Ya.
Nah, itu berarti nanti ke masalah ketukan, Ya, ke satu masalah hajat. apa? Pronunciation. Hmm. Wajalna sirojau. Ada gunah di sini. Iya, Ya, Gunah itu benar. kan dengung nyanyian. iya. Ya, Wajalna siro ada mad. Kalau mad ya, itu Mas. enak diayun. Siro, Wajalna sirojau siro. wahaja. Ya, kenapa Allah tidak menggunakan kata asyamsa? Itu mah wallahu alam. Tapi dari sisi apa? Pengucapan, ya ini lebih enak ini. Wajalna sirojau wahaja. Kalau asamsa, wajalna syamsa. Pendek ya. Ini si Roja ini nama lain dari matahari itu. Ya, sirojan wajah wahaja itu adalah kinayah atau nama lain atau apa? Ya, mana tersiratnya adalah matahari. 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 Jadi Allah nggak melulu pakai kata asamsa gitu matahari enggak. Ya. Nah, itulah apa? Kalau dalam konteks public speaking itu adalah diksi pemilihan kata, biar katanya variatif, nggak itu aja gitu kan. Hmm. Jadi ini Masya Allah sangat variatif ya. Padahal Iya, yang ya, dimaksud matahari. matahari. Kalau di kan suratnya ada surat asamnya, asams, Ya, surat Syams matahari. duhaha. Ya. Ah, kenapa ini nggak pakai kata asams? Wallahu a'lam. Tapi dari sisi pengucapan kan ini suku katanya lebih banyak, ada gunanya. Kalau asams ada gunanya nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau guna itu kan nyanyian, ini apa? Iya. Dengung, nggak enak guna. Makanya kalau ada guna dimanfaatkan, dinikmati. Ada ikhfa dinikmati. Ada mad dinikmati sesuai kadarnya. Ternyata ini adalah menjelaskan. Nah, jadi klasifikasinya itu adalah kata yang di sini siroja wahaja itu menjelaskan matahari. Matahari. Setidaknya dengan belajar kinayah, balaghah kinayah ini bahwa oh ada nuansa lain dari sebuah kata, sebuah atau Matahari dari rangkaian kata dapat itu. memancarkan. Nah, jadi kalau sudah begini kan jadi harus mikir sirojan wajah apa wajah sih? Oh, harus mikir dulu gitu ya. Harus mikir dulu. Kalau mau pakai kinayah itu jadi harus mikir dulu. Mana apa yang tersiratnya gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, berarti kita sekarang ketika melihat, membaca atau mendengar penjelasan, jangan langsung ke mana hakiki, jangan. Nanti dulu nih. Di samping mana hakiki, apakah ada mana tersiratnya? Gitu. Lupakan Kalau sudah dulu. tersirat, itu kinayah. Nah, ya. Tapi kalau mana hakikinya dilewati, itu majaz. Gitu. Yes. Gampangnya. Baik, kita coba lagi. Nah, ini ternyata ada juga. Surat anak masih anaba ini ternyata banyak di anaba. La La yadhuquna yazuqu fiha fiha bardan. bardau wala syaroba. La Jadi neraka yadhuquna, ya. inilah apa nih kalau sudah begini? Ini La nafiah. La nafi ya. Karena ya, mudhari'nya utuh, marfu. ya utuh karena lanafi. Mereka tidak merasakan fiha di dalamnya, di dalam neraka, bardan. Dingin. Apa bardan? Dingin, Dingin. sejuk. Dingin. Ya, Wala wala syaroba, dan tidak juga mendapatkan minum. minuman. Minuman. Ternyata di Berarti sini neraka ya, bardan di Ustaz? sini ya. Bardan di sini ternyata maksud ungkapan merasakan kesejukan atau bardan ini adalah kinayah untuk istirahat. Oh, Bahwa oke. sejuk itu mengakibatkan tidur, kan kebayang di Arab panas ya. Ya, Sementara tidur itu merupakan cara manusia untuk istirahat. Dan ya. salah satu kebiasaan orang Arab mengartikan kesejukan itu dengan tidur. Tuh. Kan tidur itu kan naum. Ya. Kenapa Nah, nggak naun ya? kenapa nggak naum? Wallahu a'lam. Oke. Nah, itu mah harus harus dibahas khusus oleh sarjana bahasa Arab karena apa perbedaan bardan ini dengan naum? Yang Dengan jelas kalau naum ya lempeng hakiki, tapi kalau bardan ada unsur apa? Ada unsur mana tersirat kinayah. Dan kalau menggunakan mana kinayah yaitu ya ada nuansa lain, ada nuansa lain. Kira-kira ini mana apa? Oh, di sini nggak dijelaskan ini maknanya apa nih? Maksudnya apa? Klasifikasinya apa? Pokoknya ini kinayah aja gitu ya.
Jadi Ternyata nggak ada. dan nggak ada ininya apa ini menjelaskan atau ini mengejek gitu, menjelekan gitu ya. Nah ini saya nggak ada. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting ini ada kinayahnya aja gitu ya. Iya. Ada kinayah. Jadi di Anaba itu setidaknya sudah 3 barusannya. Iya. Iya. Sudah ada 3 kinayah. Memang kinayah itu bisa jadi lebih sedikit ya dibandingkan mana hakiki. Jadi lebih sedikit. Karena terbukti ini aja di surat di juz 30 aja kinayahnya nggak terlalu banyak. Kinayahnya nggak terlalu banyak. Baik, kemudian masih ada waktu. Ini kita coba lagi. Nah, surat apa ini? Surat 79. Tulku baru. Fa'idza ja'atil qammatul kubra. Fa'idza maka apabila ja'at telah datang. Atau matul kubro, kubronya besar. Atau mahnya ternyata itu apa? Malapetaka. Kenapa ini ja'ati? Karena dia adalah mu'annas itu. Karena mu'annas asalnya ja'at. Ya. Iya, Ja'at karena ada tamaruto. Karena ada 2 sukun yang berdampingan, berarti ta ini dikasih harokat bantu. Ya. Apabila malapetaka besar telah datang. Ini ada 2 bahasan sebetulnya. Iya. Satu dulu ya, atau matul kubro. Apa tuh malapetaka besar itu? Kiamat, Ustaz. Ya, malapetaka besar itu bencana besar yang belum pernah terjadi dan semua kiamat. itu di luar manusia, di luar nalar manusia. Itu merupakan kinayah dari hari kiamat. Masya Allah, subhanallah. Allah maha pintar membuat satu kata kiamat aja bisa dengan berbagai ungkapan. Bahasa lainnya, Ustaz. Berbagai ungkapan. Juga kiamat. Bisa nabail. Faiza ja'atil kiamah, kan Ustaz ya? Kan variasi kedengarannya kan, kelihatannya kan variatif. Ini merupakan apa? Mengagumkan dan menakuti. Malapetaka besar. Kalau sudah malapetaka, berarti kan sesuatu yang apa? Menakutkan. Ya namanya juga malapetaka. Menakutkan. Kubro lagi. Besar. Mereka nggak percaya kafir Quraisy itu, tapi ini Allah sudah kasih ini. Kasih kinayah. Ayat 34 Ustaz, bukan ayat 39. Ayat 34 ya? Oh, mohon maaf. Ya. Ternyata itu ayat 3. Sebentar. Saya ini melihat di ininya, di buku ininya. 7 surat 79 ya. Ayat 34. Oh, tidak 4 ya, mohon maaf ini. Ternyata 34 ya. Ternyata 34, mohon maaf. Saya ini salah. 34 ya. Terima kasih Bu Siti sudah ini dikoreksi. Ini 34 ya. 34. Kita bisa memahami sekarang bahwa Atomatul Kubra itu malapetaka besar. Yes, betul malapetaka besar, tapi bukan hanya sekadar malapetaka besar. Ada makna apa yang tersirat? Ternyata yang tersiratnya adalah kiamat. Itulah kinayah. Betul nggak malapetaka besarnya itu terjadi? Betul. Nah, kalau betul itu mana hakiki. Kalau diambil mana hakikinya plus mana tersiratnya, itu kinayah. Tapi kalau hanya salah satu diambil, yaitu mana yang denotatifnya, mana hakikinya dilewat, itu majaz. Nah, itu bedanya. Bisa membedakan ya, majaz sama kinayah? Ya, insyaallah. Ini juga dengan ini ke Ustaz. Fa'idza ja'at ya, pokoknya kalau sudah begitu itu udah apa? Kinayah. Kinayah kan? Kinayah. Sokhoh itu kan hampir sama juga dengan Tomatul Kubro. Jadi gaya bahasa lain lagi sama. Sudah pokoknya variatif aja. Allah menggunakan satu aja untuk kiamat banyak ya. Pilihan katanya banyak. Berarti banyak vocabulary-nya. Ya, berarti maha pintar. Kalau banyak pilihan katanya maha pintar. Nah, di samping itu, ini ja itu madi atau mudhari? Madi. Kalau madi telah datang kan? Ya. Pertanyaannya, apakah malapetaka besar kiamat itu sudah datang atau belum? Belum. Belum. Berarti ini madi atau mudhari sebetulnya?
Artinya ini mudari mudari. Ustaz. Maknanya. Ah, Tadi arti mudari ya. itulah majaz. Majas. Ya. Ya. Oh, Masya Allah ya. Apa Ya. majaznya? I'tibaru makana. Mana Oh ya? ya. Ya. I'tibar Bentuk mengambil pelajarannya aslinya. itu bukan dengan madinya, bukan. Nah, Loh tapi kan ini Pak dengan Ahmad fisiknya madi, yes. yes. Tapi ini ada idza. Mm-mm. Kalau idza itu Za. adalah Fi'il madi. untuk future. Fi'il madi. Majas yang ya Majaz kanu. i'tibaru makana. Nah, Baik, Pak. itu baru makana. Ya, artinya pelajarannya itu bukan untuk madinya, bukan Anu lampaunya, santa. tapi Anu untuk selesai lah. yang akan Datang. datang ya. Datang. Ya. Jadi ini ada dua balagoh ternyata. Subhanallah, Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya Allahu Akbar. Satu kinayah. Satu Yang ini pertama majaz dulu, ini majaz majas apa? itu, I'tibaru makana, itu baru ini makana, kinayah. kinayah. Dan Kubra. inilah bagian dari Kubra. ilmu bayan. Selama ini kita cuma baca-baca aja. Selama ini kita kan lempeng-lempeng aja. Lempar aja, ya udah. Allahu Akbar. Ternyata ada unsur ilmu balagoh, ilmu bayan, majaz dan kinayah. Kan subhanallah, Masya Allah. Ustaz. Ya, Bu Jisman. Yang bentuk kinayah itu at-tamatul kubra itu Ustaz ya. Ya, kinayahnya ini atau matul kubro Ya. itu adalah kinayah untuk hari kiamat. Iya, Ya. iya. Sedangkan majaznya ja'a Pak madi Ja'a. maknanya Ja'a. mudhari. Belum Ja'a. terjadi ya. Belum terjadi Karena ada idza. karena ada idza. Nah, kalau idza Ya. mah adalah kata yang untuk apa kejadian yang biasa yang akan. Ya. Ya akan. Yang akan. Korina. Dan Korin pasti itulah akan. indikatornya, korinahnya istilahnya. Iya. Dalam melakukan. Dan pasti Korinah nggak boleh dimanai mana asli ini, nggak boleh. Harus dilewati mana aslinya. Kalau dilewati berarti majaz. Tapi automatul kubro betul malapetaka besar. Tapi ternyata ada konten lain dari malapetaka besar ini yaitu kiamat. Itulah berarti kinayah. ya. Baik, boleh dilanjut walaupun sudah Dekat waktunya kali ini. nggak apa-apa ya. Nah, Oke. ini nih juga nih. Surat 83 ayat 30. Oke, apa Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza dan apabila mereka melewati Bukan dulu ya Bang. bihim kepada mereka. Yep. Apabila orang-orang beriman itu melintas di hadapan orang kafir. munafik, Ya, orang munafik, yep. yataghamazun, mereka saling mengedipkan mata. Memang matanya kedip-kedipan. Iya, iya. Yataghamazun. Sampai sekarang kan benar juga Ustaz kan nggak ada namanya kan sampai sekarang orang ada kayak gitu kan? Ada, ya. Yeah. Dan mengedipkan matanya itu benar mengedipkan mata. Bila mereka mengedipkan. Jadi kalau orang beriman itu lewat bertemu dengan si kafir Quraisy atau bisa jadi apa si ya kafir ya, mereka saling mengedipkan mata. Iya. Pertanyaannya, apakah mengedipkan mata itu kelilipan atau ada mana lain? Ada mana lain? Nah, sebagian orang kafir jika melihat orang mukmin atau para sahabat itu lewat, maka mereka mengedip-ngedipkan mata mereka. Itu mana hakikinya? Beneran benar. matanya mengedip gitu. Iya. Beneran itu. Tetapi bukan hanya sekedar mengedipkan. Mana hakikinya benar mengedipkan mata, tapi harus ditelusuri lagi. Di samping mana hakiki itu ada tersiratnya. Ternyata itu ada maksud mengejek dan mencemooh. Iya. Iya. Itu sudah berarti kinayah kalau sudah begitu. Ada mana hakikinya benar mengedipkan mata? Ada mana tersiratnya mengejek, mencemooh, kinayah kalau sudah. Gampang sebetulnya ya. Iya. Artinya kalau dipahaminya insya Allah gampang ya. Iya. Yang penting bisa paham ada kinayah juga sudah alhamdulillah. Jelas tambah wawasannya Ustaz. Nah itu menambah rasa wawasan. Jadi nanti akan hati-hati gitu. Oh nanti dulu ini hakiki atau juga ada mana tersiratnya. Jangan-jangan ini kinayah. Keren kan kalau sudah gitu. Iya. Ternyata ini menghindari ungkapan yang dianggap jelek. Oke. Kalau mengejek, mencemooh kan ibaratnya ini orang beriman diejek ya agak harus dipilih lah kata yang lebih ini. Kalau mengedipkan mata kan masih positif ya. Iya.
Masih positif. Jangan- Jadi Allah itu Jangan-jangan memilih kata kelilipan itu. ya Ustaz. Bisa jadi Dua artinya pengertian Ustaz. berarti kita juga dalam menggunakan kata itu harus apa? Harus dipilih. Harus dipilih ya, harus dipilih. Ini bahasa-bahasa apa? Ya, bahasa tingkat tinggi lah kalau gitu. Memang betul mengedipkan mata, tapi ternyata ada unsur tersiratnya, yaitu mengejek. Iya. Tapi sekarang orang ada juga yang kedip mata kayak itu. Ada berarti juga orangnya. Iya, ada Ustaz. Ada. Makanya kalau ini nggak disebutkan namanya kan siapa yang mengedipkannya? Nggak perlu disebut. Oh, itu berarti apa? Akan ada kejadian berulang. Akan ada kejadian seterusnya Nah. ya Ustaz ya. Kalau dulu udah ketahuan banget orang munafik kan Ustaz. Kalau sekarang orang muslim sama muslim. Nah, Iya. itulah makanya ya kita hati-hati jangan sampai kita yang termasuk klasifikasi orang munafik. Naudzubillah. Alhamdulillah min dzalik. Alright Ustaz. Baik, ini mau dilanjut dulu apa? Waktu sudah. Udah lewat. Udah lewat waktunya. Sudah lewat ya? Baik, ya, setidaknya dengan contoh-contoh di juz 30 ini kita sudah mempraktekkan bahwa ada kinayah dalam juz 30 ya. Iya. Ada kinayah. Insya Allah nanti di-share ininya tulisannya ya, ada yang men-share. Tetapi kalau dibaca secara aslinya akan ini aja dilewati aja, dicari yang mudah aja karena itu sangat detail ya. Sangat Iya, detail. iya. Cari aja yang mudahnya ya. Nah, Ya, setidaknya kesimpulannya bahwa makna itu dalam Al-Quran ada makna hakiki, Ya. ada makna kiasan, Kiasan majazi. Ya. majazi. Kalau makna hakikinya dilewati, itu berarti majaz. Majaz. Karena hanya satu makna, ya. Ya. Seperti singa berpidato, oh jangan singanya, Ya. tapi orang yang orator, berani, Orang berani. yang. Tapi kalau si makna hakiki ini diambil dan juga ada makna tersiratnya, itulah kinayah. Kinayah. Jadi Oh, kinayah yes. itu ada dua makna. Makna hakikinya, yes betul lah. Seperti tadi mengedipkan mata, ya betul maknanya matanya saling dikedipkan. Tetapi ada mana tersiratnya dari sekedar mengedipkan mata. Ternyata ada Seperti mana mengejau. mengejek. Itulah kinayah. Ustaz. Ya. Tadi kita mengatakan fabashirhum apa namanya itu? Bi'adzabin alim. Ya, tadi satu Pak fabashirhum azabun alim. Itu kan fabashir juga tadi bashirhum gembirakan Basyiruhunna. Iya, jadi kan ada maksudnya ada sedikit persamaan menurut saya gitu. Ya. Gimana memberikannya gitu? Kalau yang fabasyirum bi'adzabin azim, gembirakanlah dengan siksa yang pedih. Nah, itu mah sudah harus dilewati gembirakannya. Oh, iya. Karena apa? Nggak mungkin menggembirakan dengan siksa yang pedih. Oh, itu majaz. Iya. Harus dilewati. Mana menggembirakan menjadi rasakanlah, pedihkanlah gitu. Iya, Tapi kalau gembirakanlah istrimu, nah itu mah ya gembirakannya beneran asli. Tapi ada unsur lain, ada kinayah tuh di situ, ada mana tersirat. Nah, itu ya. Oh, ya make sense. Okay, Ya, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kemudahan, kepahaman, pemahaman, daya ingat yang kuat, serta istiqomah konsisten untuk terus mentadaburi Al-Quran. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Kita tunda dengan baik kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.